Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, para muallimin, muallimat, para dai dan daiyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali resensi atau highlight dari kitab Shalatul Mu'min atau Ensiklopedia Salat karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya daftar isi yang kita tampilkan adalah yang bahasa Indonesia, tetapi untuk pertemuan kali ini kita tampilkan yang bahasa Arab, karena di daftar isi bahasa Indonesia hanya ada judul-judul besar, sedangkan perinciannya tidak disebutkan, sehingga kita akan tampilkan yang bahasa Arab saja, karena di dalam daftar isi yang bahasa Arab ada rinciannya. Sekarang kita masuk dalam poin ke-10 atau bab ke-10. Disebutkan di sini al-mabhasul ashir, pembahasan yang ke-10. Kita harus ketahui apa itu mafhumus shalah, yaitu pengertian sholat itu sendiri. Banyak orang tahu langsung tata cara sholat, tapi kalau ditanya sholat itu apa, dia tidak mengetahui. Selanjutnya adalah al-mabhath al-hadi ashar, yaitu bab ke-11. Di dalam bab 11 kita akan belajar tentang hukmus sholat, yaitu hukum sholat. Kemudian al-mabhath al-thani ashar, bab ke-12 tentang manzilatus sholati fil Islam, kedudukan sholat di dalam Islam. Dalam kitab bahasa Arabnya, di dalam daftar isi disebutkan apa saja manzilatus sholat fil Islam, kedudukan sholat di dalam Islam. Sedangkan di kitab berbahasa Indonesia, qadarullah, di dalam daftar isinya tidak disebutkan. Di sini disebutkan oleh penulis as-sholatu imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Sholat adalah tiang agama yang agama ini tidak akan tegak kecuali dengan sholat itu sendiri. Ya, dengan tiang ini. Apa dalilnya? Nanti akan disebutkan. Kemudian sholat itu punya kedudukan yang kedua dalam Islam. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalih, yaitu amal yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba di hari kiamat. Tentu yang dimaksud adalah setelah tauhid. Itulah kenapa di Mufid Islamic Academy di level-level awal kita membahas atau memfokuskan pembicaraan pada masalah akidah dan tauhid dulu. Karena yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah akidah dan tauhid dalam masalah keyakinan. Adapun dalam masalah amal anggota badan, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Di antara kedudukan sholat yang lain di dalam Islam, saya pilih yang keempat, yaitu akhiru wasiyatin awsa bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, yaitu salah satu di antara wasiat-wasiat terakhir yang Nabi wasiatkan kepada umatnya. Di antara kedudukan sholat yang lain di dalam Islam, saya pilih yang kelima adalah madahallahu al-qa'imina biha wa man amara biha ahlahu. Maksudnya adalah Allah memuji orang-orang yang mendirikan sholat dan yang memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat itu juga. Saya pilih yang ke-10, manzilatus sholah fil Islam. Kedudukan sholat yang lain adalah iftatahallahu a'malal muflihina bis sholati wa ikhtatamaha biha. Maksudnya adalah bahwa Allah memulai amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang beruntung dan mengakhiri amalan tersebut dengan sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Sengaja saya pilih beberapa saja karena untuk menghemat waktu, dan teman-teman bisa mengikuti pembahasan ini nanti di dalam kajian ensiklopedia sholat. Pembahasan yang lain yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang da'i dan da'iyah, yaitu pada al-mabahathul thalith ashar, bab yang ke-13, khosaisus sholati fil Islam, keistimewaan sholat di dalam Islam. Di antaranya adalah sammallahu as-salata imanan. Di poin yang pertama, Allah menamakan sholat itu kadang-kadang dengan istilah iman. Yang berikutnya saya pilih khosais yang ketiga. Kata penulis, qurinat fil Qur'anil Karim bikathirin minal ibadat. Bahwa di dalam Al-Quranul Karim, sholat ini digandengkan, dibarengkan penyebutannya dengan ibadah-ibadah yang lain yang banyak. Kemudian yang kelima, saya pilih di sini, aujabahallahu ala kulli hal. Ini sangat penting ya. Begitu istimewanya sholat, sampai-sampai kata penulis, Allah mewajibkannya dalam semua keadaan. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedang ketakutan, dalam keadaan perang sekalipun, ya, bahkan dalam keadaan tidak bisa melakukan apapun kecuali sekedar gerakan mata, tidak mampu bergerak tangannya, kakinya, yang bisa hanya matanya. Nanti akan disebutkan pada bab tersendiri tentang orang-orang yang sedang sakit, bagaimana cara mereka mengerjakan sholat, manakala ternyata hanya bisa berisyarat dengan matanya, ya, dan lain-lain, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, saya pilih di sini, Allah mempersyaratkan untuk mengerjakan sholat dalam keadaan yang paling sempurna. Seperti diantaranya bahwa Allah mempersyaratkan seseorang untuk mengerjakan sholat dalam keadaan bersih, badannya, pakaiannya, tempat sholatnya dari najis. Dia pun sudah bebas secara kondisinya dari hadas, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Dan pembahasan tentang najis, hadas ini sudah berlalu. Dan teman-teman bisa mengikutinya di bab-bab awal di kitab Sholatul Mu'min ini, di kajian ensiklopedia sholat. Contoh yang lain adalah soal waktu. Ya, ada aturan tentang waktu. Ada aturan tentang pakaian, libas. Baju yang seperti apa yang dipakai. Kemudian tempat, ya. Ini diantara keadaan-keadaan yang kita harus perhatikan manakala seseorang mengerjakan sholat. Dan Allah menginginkan kita untuk mengerjakan amalan ini pada keadaan yang paling sempurna yang kita mampu. Kemudian yang ketujuh, yaitu ista'mala fiha atau ustu'mila fiha jami'u a'dha'il insan. Yaitu bahwa di dalam sholat hampir seluruh anggota badan yang ada pada tubuh seorang manusia yang sempurna digunakan untuk mengerjakan sholat ini. Tangannya, bibirnya, lisannya, ya, otaknya, lututnya, ujung-ujung jarinya, semua digunakan manakala seseorang sedang mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya sebutkan 5 dari 10 yang ada dan teman-teman bisa mengikutinya nanti dalam pembahasan sholat. Kemudian al-mabahathur rabi' ashar, yaitu pembahasan atau bab yang ke-14, hukmu tarikis sholat. Ini sangat-sangat penting. Seorang da'i, seorang da'iyah, ustadz, ustadzah, insya Allah tidak akan lekang masa-masa dia berdakwah dari pembahasan hukmu tarikis sholat. Hukum yang berkenaan dengan orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang orang-orang yang meninggalkan sholat ada di sekitar kita.
Tidak hanya tetangga, keluarga kita, sepupu-sepupu kita. Di antara mereka ada yang meninggalkan sholat. Teman-teman di kantor kita, bahkan sahabat dekat kita, di antara mereka mungkin ada yang meninggalkan sholat. Dan ini akan menjadi pembahasan yang sangat-sangat penting dan harus dikuasai oleh seorang mukmin, seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, lebih lagi seorang dai dan daiyah, karena ini berkenaan dengan apakah orang itu sudah kafir atau tidak. Kalau kita membahas yang di atas tadi ya, tentang manzilatus sholati fil Islam, kedudukan sholat di dalam Islam, khosaisus sholati fil Islam, keistimewaan sholat di dalam Islam. Kita hanya tahu 1, 2, 3, tidak bisa menyebutkan semua, nggak ada masalah. Adapun yang berkenaan dengan hukmu tarikis sholah, hukum tentang orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali, maka ini tadi saya sudah sebutkan ada hukumnya berkaitan dengan kekafiran atau tidaknya seseorang itu. Apakah dia masih muslim atau tidak. Dan ini nanti akan ada derivasinya, ada hukum turunannya. Seperti pada masalah contohnya nikah. Apakah seorang wanita yang suaminya tidak mengerjakan sholat sama sekali, suaminya itu kafir? Haruskah dia minta cerai? Apakah kalau mereka berhubungan badan, ini statusnya adalah seorang muslimah berhubungan badan dengan orang kafir? Ini ada hubungannya dengan hukmu tarikis shalah. Hal yang lain yang juga berhubungan adalah misalnya al-wilayah fin nikah, yaitu berhubungan dengan perwalian nikah. Contoh, ada seorang wanita mau menikah, bapaknya orang yang tidak sholat sama sekali. Pertanyaannya, bapaknya sah tidak menjadi wali nikahnya? Bolehkah bapaknya saja yang jadi wali nikah, ataukah harus diserahkan kepada KUA? Karena bapaknya adalah seorang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Contoh yang lain berkenaan juga dengan al-mawarith, yaitu berkenaan dengan waris mewarisi. Bagaimana kalau orang tua atau anaknya tidak sholat sama sekali? Apakah bapaknya yang meninggal ini bisa mewariskan hartanya kepada anaknya yang tidak sholat sama sekali? Berarti yang dapat warisan itu hanya anak yang sholat saja. Ya. Seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai, harus mengerti masalah ini. Yang terakhir adalah al-mabahatul khamis ashar, yaitu bab yang ke-15 berkenaan dengan fadlus shalah, keutamaan salat. Di antaranya adalah tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Bahwa salat itu afdalul a'mali ba'da syahadataini, amalan yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Juga misalnya tukaffirus sayyi'at, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Contoh yang lain, nurun li sahibiha fid dunya wal akhirah, akan menjadi cahaya bagi orang yang mendirikannya baik di dunia maupun di akhirat. Keutamaan yang lain adalah yarfa'ullahu biha ad-darajat, yaitu mengangkat derajat. Wa yahuttu khataya, dan menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa. Di antara keutamaan yang lain adalah min a'zami asbabi dukhulil jannati bi rifqatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat itu termasuk di antara sebab yang paling besar yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Di antara keutamaan yang lain adalah, saya pilih yang ke-13, intidharuha ribatun fi sabilillah, bahwa menunggu salat, seperti misalnya seseorang dari maghrib tidak pulang, ya, menunggu salat ke isya, itu termasuk ribat atau berjaga-jaga di jalan Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada hari ini.
Di antara hal yang harus diketahui, dipahami, dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang da'i dan da'iyah, adalah mafhumus shalah, yaitu pengertian salat, hukmus shalah, hukum salat itu sendiri, manzilatus salati fil Islam, kedudukan salat dalam Islam, kemudian khasais shalah, keistimewaannya, kemudian hukum tarikis shalah, hukum yang berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat, dan yang terakhir adalah fardhus shalah, keutamaan salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.